Awalnya lebah itu dianggap musuh di daerah ini, dianggap mengganggu mereka dalam berkebun kopi atau bertanam palawija. Dengan adanya budidaya lebah madu ini, yang tadinya lebah dianggap musuh, sekarang malah dianggap menjadi sahabat dan membantu perekonomian masyarakat. Perkenalkan, kami dari Pokdarwis Pesona Air Sempiang Sejahtera, Desa Air Sempiang. Jadi kami ingin menyampaikan sedikit kisah tentang Desa Air Sempiang yang sebelumnya menjadi Desa Wisata Air Sempiang. Jadi Desa Air Sempiang ini desa yang belum dikenal banyak orang, tetapi banyak memiliki potensi wisata. Nah, Desa Air Sempiang ini sendiri mayoritas penduduknya adalah orang dari Jawa, suku Jawa. Nah, mereka aktivitasnya sehari-hari, mata pencariannya adalah bercocok tanam sayuran, berkebun kopi, dan menjadi buruh teh. Karena di Desa Air Sempiang ini dikelilingi oleh perkebunan teh. Desa Air Sempiang terletak di Kecamatan Kabawetan, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan beberapa kawasan potensi wisata yang berada di wilayah Sempiang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Pariwisata yang dikelola dengan baik tentunya memberikan manfaat begitu besar kepada lingkungan sekitarnya, membuka peluang kerja, serta turut membantu pertumbuhan ekonomi pedesaan. Mendukung pariwisata daerah, serta dengan memberikan dukungan untuk membangun desa wisata adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Sebelum menjadi desa wisata, Desa Air Sempiang sudah banyak dikunjungi oleh para pengunjung yang ke Desa Air Sempiang, yaitu dengan tujuan Bukit Hitam. Di dalam Bukit Hitam itu sendiri itu ada air terjun Bidadari dan ada kawah sumber air panas, kemudian ada air terjun Dua Putri. Dan banyak juga orang-orang yang datang ke sana untuk camping di sekitaran air terjun. Nah, dari sana berangkatlah awalnya kami itu melihat banyak aktivitas kepariwisataan yang ada di sini. Pokdarwis memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah sekitarnya, sekaligus menjadi penggerak dan membangun desa wisata. Kami itu awalnya bingung, jadi gimana caranya bisa mengelola potensi-potensi itu. Akhirnya ada saran dari BKSDA, yaudah kalian buat Pokdarwis. Apa sih itu Pokdarwis? Pertama kami nggak tahu apa itu Pokdarwis, tapi dicari, akhirnya kami menemukan bahwa Pokdarwis itu adalah kelompok sadar wisata, dan kami bentuklah kelompok sadar wisata itu di tahun 2020. Jadi selama 1 tahun itu berjalan, akhirnya kami dapat pengunjung itu sekitar lebih dari 1000 pengunjung dalam 1 tahun. Nah, yang sekarang kita berada itu sekarang ada di Rumah Madu punya warga Desa Air Sempiang, yaitu Mas Keli. Nah, ini juga adalah salah satu potensi wisata di Desa Wisata Air Sempiang. Nah, ini adalah wisata edukasi yang ada di Desa Wisata Air Sempiang.
Edukasi wisata lebah madu Ciptoroso ini merupakan destinasi wisata baru yang terus digaungkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Lebah adalah serangga yang termasuk pada kelompok Holometabola, yaitu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna, telur, larva, pupa, dan imago atau lebah dewasa. Lebah madu itu sangat membantu kita, terutama para petani, meningkatkan hasil produksi, membantu penyerbukan. Otomatis kita yang melihara lebah selalu menjaga kelestarian alam, menjaga air selalu tetap bersih, udara tetap sejuk, jangan terkontaminasi, kurangi pestisida, insektisida, dan fungisida. Jadi harapan saya ke depan, kita selalu menjaga keasrian alam ini yang sifatnya alami, serba organik. Kalau bisa pestisida jadi pestisida yang organik. Karena lebah yang butuh suasana yang asri, alami, dan apa adanya. Lebah membutuhkan nektar, cairan manis, dan tepung sari yang semua itu ada di bunga. Baik itu bunga tanaman kayu, tanaman perkebunan, tanaman horti. Jadi otomatis kalau kita pelihara lebah harus sayang dengan tanaman-tanaman tersebut dan selalu menjaga kelestarian tanaman tersebut. Di sini kita pelihara dua jenis lebah. Pertama, Apis cerana, lebah lokal asli Indonesia yang mempunyai daya sengat. Kemudian yang kedua, Apis trigona atau lebah kelanceng atau lebah kelulut, lebah tanpa sengat. Jadi dua jenis lebah itu yang kita pelihara di sini. Untuk lebah Apis cerana itu bisa tiap bulan, 1 bulan sekali itu ada istilah namanya perawatan. Nah, di saat perawatan itulah kalau ada terlihat madu itu kita ambil, dan itu yang kita ambil juga nggak sepenuhnya, hanya separuh dari bagian yang ada dari situ tadi. Perawatan juga itu banyak yang harus diperhatikan. Pertama, satu, keadaan sarang, keadaan ratu, keadaan anakan, dan keadaan kotoran yang di dasar stup tadi. Eduwisata Lebah Madu akan memberikan informasi serta memberi pengalaman untuk berinteraksi langsung mengenai kehidupan lebah madu, tidak hanya dinikmati usia muda, melainkan dapat diikuti oleh seluruh kalangan usia.
ini lebah yang lagi di masa transisi atau lagi pergantian shift. Jadi yang di luar ke dalam, yang di dalam keluar. Tujuan saya untuk menjadikan lokasi ini menjadi edukasi karena banyak hal yang bisa kita petik dari perilaku dan sifat lebah itu sendiri. Salah satunya yang sudah terjelas di Al-Quran, surat An-Nahl. Itu ada beberapa ayat yang menyebutkan dan ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian secara kasat mata, kita bisa melihat perilaku si lebah itu sendiri, apa yang mereka makan, apa yang mereka keluarkan, dan cara kerukunan mereka itu yang harus kita tiru. Makanya saya berkeyakinan dan pingin sekali untuk mengedukasikan si lebah. Jadi bukan hanya madunya yang kita incar, cuman dari sisi dan perilaku si lebah itu sendiri yang harus kita pahami sebagai manusia. Seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Manusia dapat mengambil pelajaran dari seekor lebah. Hanya memakan sesuai dengan kebutuhan, tanpa merusak, bekerja keras, dan memberikan banyak manfaat untuk sekitarnya. Mendapat sebutan desa wisata, tentunya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi atraksi yang ditampilkan, amenitas yang ditawarkan, serta aksesibilitas menuju lokasi wisata yang tersedia. Karena ada yang lebih besar dari sekedar membuka, menggali, atau mencari potensi sumber daya alam yang ada, yaitu untuk menjadi besar dan terus menjaga.